untuk yang food center tadi Mas Agus, itu kan sama dengan kita ini ya Mas. Misalnya kita tinggal di perumahan itu, kemudian kita punya apa namanya itu stok bahan pangan dan sebagainya. Kemudian di perumahan-perumahan sekitar kita juga ada ya, itu mulai dari yang kalangan menengah juga kalangan atas. Kemudian kalau misalnya itu kita pakai aplikasi itu gimana caranya Mas Agus? Berapa itu kita mesti bayar profesional fee-nya? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, kalau menggunakan platform itu berarti eh, pembayaran itu melalui melalui nomor rekening kita. Kalau itu sifatnya B2B atau B2C? Kalau B2B berarti kan masuk dulu di apa namanya itu di pusat platformnya itu, kemudian baru pembayarannya lari ke kita. Jadi sistemnya sudah menggunakan payment gateway ya Mas Agus. Barangkali itu dua yang saya tanyakan. Saya tertarik Mas Agus untuk bisa lebih aplikatif. Kalau sekiranya tidak terlalu mahal, mungkin bisa saya terapkan di daerah kami. Saya di Kota Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agus. Iya, baik. Apa? Bentar. Oh, nih. Ya, ini supaya ada pertanyaannya apa mesin itu yang mesti saya demokan gitu. Jadi untuk perumahan, jadi kalau aplikasinya itu siap, ya aplikasinya siap dan sudah ada experience user dari perumahan. Jadi misalnya beberapa perumahan itu sudah menggunakan dan kemudian mereka sudah memberikan masukan. Fitur yang dibutuhkan tuh ini ya, itu sudah kita adjust dan kita sediakan. Nah, termasuk di dalamnya itu nanti yang paling repot itu di perumahan itu delivery, ya kan? Mereka punya warung, mereka bisa diorder, tapi mereka nggak bisa mendeliver. Nah, itu yang di perumahan itu masalah. Betul. Sementara orang yang berpesen itu biasanya menggunakan GoPay atau menggunakan itu namanya aplikasi Grab apa namanya yang beli kemudian dikirim, dia bersedia membayar itu dari toko yang dia beli itu, padahal biaya delivery-nya itu bisa mencapai sekarang ini 11.000 biaya delivery plus kemudian biaya layanan 3.000, jadi ada 14.000 kan gitu. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita cari solusinya itu, Pak Muksin, adalah bagaimana kita kemudian bisa menyediakan delivery. Misalnya, ini kan kesempatan ini di perumahan itu pasti ada orang yang punya sepeda motor dan punya banyak waktu nganggur. Lalu kita himpun. Nah, dia yang kemudian mendeliver. Nah, lalu katakanlah charge delivery-nya itu kita charge murah lah, let's say katakanlah 1.500 misalnya. Nah, lalu kemudian itu terhimpun, nanti kemudian diberikan kepada si ini, kan lumayan itu, karena hanya berputar sekitar ini, sehingga di perkampungan itu lalu tersedia sebuah platform digital milik mereka yang isinya produk-produk dari warung tetangga dan juga ya banyak kan tetangga-tetangga di perumahan itu dia punya buka ini, buka itu, tinggal bagaimana mengerahkan Karang Taruna atau remaja masjid untuk kemudian dilatih, ya kan. Lalu kemudian sosialisasi ke Pak RT, Pak B, takmir masjid, pokoknya di lingkungan itu. Nah, nanti ada caranya itu bagaimana kemudian di perumahan itu biasanya ada WA group. Nah, WA group itulah kemudian bisa digunakan untuk sosialisasi melalui Pak RT, melalui Pak RW, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang penting kemudian itu ada layanan yang jalan. Kalau kemudian hanya warung muncul, orang yang beli kemudian ini siapa yang ngirim, siapa yang ngambil, nggak ada, maka nggak jalan. Maka kemudian inisiasinya itu kita harus ngumpulin siapa-siapa yang punya waktu nganggur dan punya sepeda motor, lalu kita tugaskan untuk melakukan gerakan ini. Ya kan, kemudian capnya kita ambil dari ya delivery yang ada di situ. Dan
kita buat jauh lebih murah lah dibandingkan dengan misalnya yang Gojek, Grab, dan macam-macam itu kan gitu. Nah ini berjalan. Nah aplikasinya apa mungkin ya? Siap. Ini yang memang itu tadi yang disebut sebagai Prof Bin itu, ini bagian dari riset yang saya lakukan selama 3 tahun itu adalah memang cukup mahal. Tapi kalau itu dibebankan kepada ini apa namanya, ya nggak mungkin. Oleh karena itu nggak bisa dibuat harga. Karena nggak bisa dibuat harga, tak gratiskan malah. Oh, siap. Jadi Siap. tinggal membayar biaya server aja. Nah, aplikasinya gratis. Cuman datanya itu kan disimpan di server. Jadi nanti tinggal bayar server sama saya kira agak mahal itu biaya server sekitar 2,5 juta 1 tahun. Server itu saya kira ya itu semua tadi kan ada data ya. Data misalnya siapa, kemudian dia punya toko apa, punya barang dagangan apa, dan gitu. Itu kan data. Data harus disimpan di server. Jadi cukup membayar biaya server aja lah. Dan kemudian nanti ada model bisnis yang kemudian kita menjadi bagian dari kesepakatan. Let's say misalnya kemudian contoh yang paling simpel, di situ kan kemudian tersedia pembayaran token PLN. Nah, setiap pembayaran token PLN itu kan kemudian ada biaya admin. Kalau kita beli di Gojek, di Tokopedia, di macam ada biaya admin. Let's say 3.500. Kita buat misalnya 2.500. 500 untuk provider, 2.000 untuk berdua. Aplikasi 1.000, yang perumahan itu 1.000. Nah, itu model bisnis yang saya contohkan secara simpel untuk bisa dipahami. Nah, kayak begitu. Jadi cukup biaya server sama pelatihan aja. Lalu kemudian Karang Tarunanya atau remaja masjidnya atau siapa saja. Lalu kemudian di situ ada yang aktif membentuk tim delivery. Jadi siapa punya sepeda motor, siapa punya banyak waktu, kemudian dia bisa mendeliver itu dari satu warung ke warung, dari satu rumah ke rumah, dari satu ini ke anu, dan kemudian di situ ada biaya cas yang disepakati untuk si deliver itu, sehingga kemudian ini juga menciptakan lapangan kerja baru buat mereka-mereka yang nganggur, ya kan? Siap. Ya, nganggur itu banyak loh, punya sepeda motor, ya kan? Nah, gitu. Kira-kira, dan saya kira ini model sosial movement, sosial apa ya namanya? Ya gerakan ini kan GENI itu gerakan ekonomi Indonesia, dan ini menjadi gerakan sosial. Ya model-model begitu bisa kita jalankan kan. Itu ya Pak Jamil, Pak Jan. Pak Muhsin. Terima kasih Mas Agus. Mulai Pak Muhsin, nanti kita ngobrol-ngobrol di GENI. Saya terinspirasi karena di grup perumahan itu saya sudah identifikasi ada 133 Pak. Itu pengusaha yang selama ini jualannya hanya lewat grup perumahan itu lah. Kalau dimigrasi ke apa namanya platform yang ini kan lebih praktis, lebih ini ya pembayaran. Jadi memang yang harus kita siapkan adalah delivery-nya memang. Pak Agus nanti mungkin bisa di follow up kalau pas saya ke Surabaya nanti. Ya, ini tadi saya mau tunjukkan bagaimana pembayarannya ya yang ditanyakan tadi ya. Siap. Ya. Aplikasinya sendiri itu sudah saya buat lebih mudah, tidak perlu di-download. Dia pakai PWA, sehingga kemudian orang itu nggak usah download, itu sudah punya aplikasi. Nah, ini nanti penjelasannya lain lagi ya. Tapi sehingga kemudian orang itu di dalam grup perumahan itu misalnya di WA, lalu di grup WA itu dikasih link, maka kemudian dia sudah masuk ke aplikasi ini. Nah, ini aplikasi yang saya buka ini bukan aplikasi, ini PWA. Tapi persis seperti aplikasi. Nah, itu apa maksudnya? Jadi orang itu kemudian punya saldo di situ. Jadi let's say katakanlah di perumahan itu ada koperasi kan gitu. Koperasi digital kita buatlah. Dan nanti soal kelembagaan koperasi itu bisa dibuat. Lalu semua yang download aplikasi itu di dalam term and use-nya itu otomatis menjadi anggota koperasi, konsumen ya. Lalu dia bisa nabung di situ dengan namanya simpanan sukarelanya itu, ya kan? Nah, dari tabungan ini, simpanan sukarela inilah yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi misalnya nih, saya mau beli berasnya siapa ini ada ya, ini beras. Misalnya di sini ada, ini di kampung saya nih, ini di kampung saya nih. Jadi ini kalau dilihat, Kampung Mandiri Perumtas 3 ini di kampung saya. Nah, gitu. Misalnya di sini kemudian ada yang jual beras Rojo Lili, mana tadi Rojo Lili? Nah, ini kemudian kita bisa beli. Nah, ketika kita beli ini, maka dia potong dari saldo tadi. Dari potong saldo tadi dan kemudian masuk kepada
penjualnya siapa gitu langsung. Jadi si penjualnya ini tadi siapa sih namanya ya? Sebentar saya lihat ya. Dwi Cahyono Sri Sudarminto. Perumtas 3 Blok F1 nomor 6. Oke, berarti sebelah saya. Saya 17, berarti dia sebelah kiri saya kira-kira selisih berapa rumah? 5-6 rumah dia gitu ya. Jadi ketika saya membeli itu 29.000 ini 3 kilo ini, maka berpindah uang dari saldo saya ini yang ini ke saldonya Pak Dwi tadi, Dwi Cahyono tadi, gitu, seperti itu. Jadi otomatis ini, ya Mas Agus? Yes, otomatis. Ya. Berarti itu didebet dari koperasi digital tadi itu? Iya, jadi dananya. Iya, jadi misalnya gini, misalnya ada 100 orang, 100 orang lalu masing-masing punya saldo. Saldonya itu mengendapnya di koperasi, jadi ada di koperasi. Oh, iya. Tapi misalnya let's say masing-masing punya 1 juta gitu ya, kali 100 ada 100 juta. Ya berarti uang 100 juta itu ada di koperasi, walaupun di koperasi itu pada prinsipnya ya bukan uang cash, nanti ada di nomor akun kan, nomor akun koperasi yang ada di mana kan gitu. Tapi di situ tercatat 1 juta punya siapa, 1 juta punya siapa. Nah, oke. Lalu kemudian 1 juta misalnya punya saya, lalu kemudian saya membeli produk. Nah, langsung katakanlah yang ini nih 37.000. Nah, ini juga misalnya kan gitu ya. Saya beli, saya beli 1. Oke. Kemudian berhasil, begitu saya klik bayar. Nah ini misalnya ya, ini yang tadi ya, klik bayar, hapus. Karena ini bayar. Itu kemudian terjadi perpindahan saldo antara saldo saya berpindah ke saldo penjual. Ya Pak Dwi itu tadi. Lalu kemudian di situ akan terjadi catatan kayak di bank gitu. Kemudian di sini ada catatannya transaksi. Nah, di sini kan ada transaksi, kita bisa cek itu apa saja muncul. Nah, ini misalnya saya nih. Oh, saya ini bayar listrik itu pakai ini sudah nih. PLN postpaid. Kemudian saya melakukan top up, saya kemudian membayar pelanggan IndiHome, Telkom, kemudian macam-macam. Nah, gini. Jadi kayak gitu apa itu namanya Bang Hussein. Jadi intinya di situ ada fintech yang berfungsi sebagai banking